Duduk, salam semua. Satu hari lagi kita akan selesai. Ini malam ke-9 daripada malam memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Satu ayat saja yang saya mau baca untuk kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 31. Dikasih turun volumenya sedikit. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-31. Bapak Ibu kalau punya Alkitab masing-masing, kita baca sama-sama di gadget atau di Alkitab kita masing-masing. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. 1, 2, 3 kuat. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Sekali lagi 1, 2, 3. Selama beberapa jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan penghiburan Roh Kudus. Jadi kalau saya sambung bahwa ini malam ke-9, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul 2 berlanjut terus pada orang-orang yang lain sampai pada Paulus sendiri mengalami apa yang disebut penjumpaan atau mengalami pencurahan Roh Kudus. Bahkan jemaat disebut ada 3 atau jemaat di mana? Di Yudea, di Galilea, di Samaria terjadi pencurahan Roh Kudus besar-besaran. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya mau bilang begini, Bapak, Ibu, saudara, kita bikin ibadah 10 hari pencurahan Roh Kudus. Ada pertanyaan, saya pinjam Ibu Gembala bilang, kalau hidup kita itu bagaikan sopir, kita bawa orang datang pada Tuhan, tapi sayang kita tidak bisa sampai pada tujuan karena kita hanya bawa orang, tapi kita sendiri mungkin tidak sampai ke sana. Kita hanya jadi calo. Jadi saya ingat dulu waktu saya mau berangkat ke Sati Malang dulu, saya ingat dulu tahun-tahun itu kami hanya bisa naik kapal Dobon Solo ke Surabaya. Jadi di Tanau kalau saudara pergi, ada orang-orang berdiri bilang, "Subeli tiket kok, subeli tiket kok." Lalu kalau saudara belum beli, dia bilang, "Mari kita beli." Jadi mereka bilang, mau gimana, mau gimana? Surabaya, Bali, Surabaya. Karena waktu itu zaman saya dari sini kami ke Bali, Bali ke Surabaya. Jadi mereka tanya, Bali, Surabaya, Bali, Surabaya. Saya bilang Surabaya. Lalu mereka bilang, kasih saya beli, kasih kamu. Jadi kamu tidak usah repot-repot antri, saya yang beli. Dan ketika dia beli kasih kita, saudara-saudara, waktu kita berangkat, kita naik kapal itu menuju Bali, menuju Surabaya, dia ternyata ada di bawah situ. Itu yang disebut dengan calo. Kita melayani di sini, jangan sampai orang yang kita ajak, orang yang kita doakan setiap hari Jumat, ayo kita bawa orang datang pada Tuhan, pada sorga, malah kita yang jauh daripada Tuhan. Nah, maksud saya begini, malam ini saya mau bicara, malam ke-9 ini saya mau bicara masih tema yang mirip-mirip, yaitu apa ciri khas tanda daripada orang itu mengalami apa yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus, atau apa yang disebut dengan mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Maka dari ayat ini saja saya dapat minimal ada 4-5 ciri khas. Yang pertama dia bilang begini, perhatikan dalam ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan, pertama dia sebut apa? Dalam keadaan apa? Damai. Bahasa lainnya sukacita. Jadi saudara, kalau orang bilang dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami apa yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus, tanda ini harus ada dalam diri saudara dan saya, yaitu ada damai, ada sukacita. Sukacita dalam hal apa? Melayani Tuhan tentunya. Ada amin. Jadi pelayanan bukan didorong-dorong, dipaksa, tapi pelayanan harus lahir dari sukacita karena kita mencintai Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pelayanan ibadah tidak menjadi sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang membuat kita terpaksa. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Dan ciri khas tadi dikatakan jemaat Galilea, jemaat Yudea, jemaat Samaria yang dipenuhi Roh Kudus ditandai dengan ada damai, ada sukacita, bukan terpaksa,
bukan didorong-dorong, tapi punya hati yang penuh sukacita melayani Tuhan. Saudara mau penerima tamu kah, ambil persembahan kah, main gitar kah, main keyboard, jangan pernah melayani dengan terpaksa. Oh, karena beta jadwal jadi ya beta melayani, sebenarnya beta malas, tapi sudahlah beta melayani Tuhan. Tidak bisa. Saudara, tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dijamah Roh Kudus, hatinya selalu ingin bersukacita di dalam melayani. Bukan hanya sukacita melayani, ibadah pun dia bersukacita. Bangun pagi yang dia rindu adalah Tuhan. Saya mau jumpa dengan Tuhan. Itu ciri khas gereja yang mengalami pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi sekali lagi saya bilang, perdebatan orang bilang tanda orang dibaptis Roh Kudus macam-macam. Ada terjemahannya. Ada yang bilang berbahasa roh, apapun pertengkaran, tapi bagi saya perubahan hidup itu jauh lebih penting. Dan perubahan yang pertama ditandai dengan sukacita untuk buat sesuatu untuk Tuhan. Menyapu untuk gereja pun untuk Tuhan kita penuh dengan sukacita. Ada amin. Tidak didorong-dorong, tidak dipaksa. Orang yang terpaksa, perhatikan, mereka tidak akan sukacita di dalam Tuhan. Bahkan ketika saudara dikritik sekalipun, saudara harus tetap bersukacita untuk melayani Tuhan. Bukan tersinggung, bukan marah, tapi saudara sukacita. Tapi ada sukacita untuk kita melayani Tuhan. Jadi kalau saudara tidak punya sukacita dalam melayani Tuhan, saya pikir tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Karena kalau ada Roh Kudus, selalu ada sukacita melakukan apapun untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan saya yang bilang, sekali lagi, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Untuk saya terjemahkan, sukacita. Sukacita bukan hanya beribadah, sukacita bukan hanya melayani, sukacita memberi. Memberi ini banyak kalau kita terjemahkan. Memberi bukan hanya uang, memberi dengan sukacita. Memberi waktu, saudara. Saya percaya kita bukan pengangguran. Saya contoh Menik ini, beliau kerja, tapi kadang-kadang harus seperti minta teman-teman ganti sebentar. Saya pikir kalau tidak ada sukacita di dalam beribadah, buat apa? Itu waktu cari duit yang baik. Saya pikir kalau kita tidak datang dengan sukacita, ini kesempatan kita belajar di rumah kita, kerja di rumah, kita cari uang. Tapi mengapa kita ada di sini malam hari ini? Karena kita merasa ada Roh Kudus yang bekerja. Sehingga apapun yang kita lakukan selalu didasari dengan apa? Damai, sukacita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, tanda daripada orang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus atau mengalami curahan Roh Kudus dikatakan begini, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara lihat ini, bukan hanya sukacita. Ini tidak usah diterjemahkan, tak usah cari di pembahasa asli. Langsung kita bilang, setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, jemaat itu dibangun dalam hidup, atau jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Saudara, perubahan ini contohnya langsung pada seorang yang bernama Saulus, yang pada akhirnya berubah jadi Paulus. Paulus ini dulu tidak takut Tuhan. Paulus ini dulu jahatnya luar biasa. Coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-11. Nanti kembali ke 31, Cynthia. Ayat 11, coba perhatikan. Ini kehidupan Paulus sebelum berjumpa dengan Roh Kudus, atau sebelum berjumpa dan dijamah Roh Kudus, sebelum dipenuhi Roh Kudus. Ini kehidupan Paulus dulu, tidak takut Tuhan. Dia bilang begini, firman Tuhan, mari pergi ke jalan yang bernama jalan lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus. Yudas di sini sekali lagi bukan Yudas Iskariot ya. Di Tarsus yang bernama siapa? Saulus. Kenapa Saulus yang akhirnya berubah namanya jadi Paulus? Ia sekarang berdoa. Ayat 12. Ayat 12. Agak cepat, ayat 12. Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas supaya ia dapat melihat lagi. Jadi Paulus ini jahatnya luar biasa, sampai-sampai dia menganiaya jemaat awal-awal, jemaat mula-mula. Dia menganiaya jemaat mula-mula, dan dalam ayat 12 ini akhirnya dia jadi buta.
Dan dalam keadaan buta ini Tuhan mengutus yang bernama Ananias untuk pergi tumpang tangan dia berdoa supaya Paulus bukan hanya perubahan dari sakit yaitu buta melihat, tapi ada perubahan hidup. Ayat 13, saudara lihat ayat 13. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang. Nah, diperhatikan. Dulu dia tidak takut Tuhan. Dulu dia tidak takut Tuhan. Saudara lihat ini. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Siapa? Saulus. Siapa? Paulus yang akhirnya berubah. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di mana? Di Yerusalem. Lalu terus saudara lihat ayat 14. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk apa? Menangkap semua orang yang memanggil namamu. Jadi Paulus ini sebelum dijamah Roh Kudus penjahat, orang jahat. Dia tidak mau tahu, bunuh orang tidak masalah. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus terbalik. Bukan berarti kita tidak buat dosa, kita buat dosa. Tapi ada perbedaan. Waktu buat dosa kita sadar, kita merasa bersalah. Jadi kalau orang melayani Tuhan, hidup dalam dosa, tidak merasa bersalah, saya anggap saudara sakit jiwa. Sebab orang yang punya hati nurani, kalau dia buat sekecil apapun kesalahan, dia akan rasa tertuduh. Anda tidak percaya, ambillah barang orang tanpa ketahuan. Orang tidak tahu bahwa Anda yang ambil, tapi hati nuranimu akan menuduh engkau luar biasa. Nah, Paulus, dia bilang pada waktu itu dia jadi penjahat luar biasa. Dia tidak rasa salah, bunuh orang pun tidak rasa salah. Saya harus jujur sama saudara, hari-hari ini Roh Kudus sedang singkap luar biasa. Tuhan sedang bongkar membersihkan kita. Jadi jangan pernah main-main dengan Tuhan. Apalagi kalau saudara melayani di sini, saya kasih ingat saudara, jangan main-main. Karena kalau Tuhan yang singkap, selesai saudara. Karena itu saya kasih ingat kita, jangan main-main. Kalau masih berzina, jangan naik di sini. Saya kasih ingat memang, kalau saudara masih berzina, jangan naik sini. Nanti satu waktu Tuhan akan buka habis-habisan. Kalau saudara masih main-main dan dosa, jangan naik sini. Kenapa? Karena Paulus coba menyembunyikan kejahatannya. Tapi ketemu Tuhan, ketemu Roh Kudus, berubah. Itu sebabnya kalau kembali pada ayat 31, coba kembali pada ayat 31, tadi dia berkata, yang kedua, jemaat yang dipenuhi Roh Kudus, jemaat yang dijamah Roh Kudus ditandai dengan dikatakan, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Bukan takut pendeta. Kalau takut pendeta itu begitu, ketemu pendeta ada main judi, tutup kartu. Kalau takut pendeta ada mabok-mabok, ketemu pendeta lepas botol dan sembunyi botol. Ini bukan zaman lagi. Kalau kita mau sungguh-sungguh, lebih baik kita sungguh-sungguh sekarang. Saya serius. Kalau saudara mau main-main, siapapun dia, hari ini mungkin saya tidak tahu bahwa saudara hidup dalam dosa, tapi kelak saudara, dengar lebih baik, Tuhan akan singkap habis-habis. Serius. Ini malam 10 hari kita tidak bicara dengan roh manusia, kita bicara dengan roh Tuhan. Jadi dia bilang, jemaat itu harus makin hari makin takut sama Tuhan. Bukan takut pendeta, bukan takut orang-orang yang kita segani, bukan. Alkitab bilang mereka makin hari makin takut Tuhan. Istri makin takut Tuhan, dia tidak macam-macam di luar sana. Suami yang takut Tuhan, dia tidak macam-macam di sana. Kaum muda yang takut Tuhan, dia tidak macam-macam. Soalnya perlu istri bilang, Bapak, ingat takut Tuhan. Tidak perlu. Karena orang yang dibangun atau orang yang dijamah Roh Kudus pasti memilih hidup takut akan Tuhan. Kalau saudara takut Tuhan, aman hidupmu. Dengar baik-baik. Kalau saudara takut Tuhan, aman hidupmu. Tapi kalau saudara main-main dengan Tuhan, saya kasih ingat bahwa nanti Tuhan yang singkapkan. Saya harus jujur kepada saudara. Hari-hari ini saya sedang pelayanan orang-orang yang berpikir mereka melayani Tuhan, tapi mereka coba melayani tanpa kekudusan. Ngeri. Tadi pagi saya dengar Pak Pendeta Mel atau khotbah, saya bilang, saya kirim kembali ke beliau, saya bilang, wow, sadis. Bagaimana dia khotbah mengenai
hobi khotbah, hobi KKR, tapi hobi berzina. Judulnya mengerikan. Nah, saya mau ajak kita jemaat Nazaret, mari kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Saya tidak bisa lihat saudara sampai tempat Anda kuliah. Orang tuamu tidak bisa lihat engkau sampai tempat sekolahmu. Tapi Tuhan lihat. Saya suka di ayat ini. Tidak kemana-mana. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat orang harus berhati-hati dalam jalan hidupnya. Orang yang takut Tuhan sekali lagi adalah orang yang menjauhi kejahatan. Saudara-saudara, pelayanan di sini bukan bicara tentang saudara senangkan saya, tidak. Saudara, pelayanan di sini bukan saudara sedang show, tahu show, pertunjukan. Soal pertunjukan kita kalah jauh dengan gereja-gereja lain. Tapi saya percaya, kalaupun ada show itu adalah show menunjukkan pada dunia bahwa Roh Allah sedang kerja di tempat ini. Show kita bukan lagi menjadi sekedar baju bagus, seragam bagus, itu tidak perlu. Tapi show kita sudah berbeda. Show kita orang mengenal kita sebagai orang yang takut Tuhan. Ada amin. Ada amin. Yang berikut menarik, saudara-saudara. Dia bukan hanya bilang gitu. Jumlahnya makin bertambah besar. Apa artinya? Dari mana jiwa-jiwa itu bertambah besar? Jawaban sederhana, pasti Roh Kudus dong. Sudah pasti. Tapi saya pikir Roh Kudus tidak datang dengan sendiri bawa orang-orang pada Tuhan. Kalau saudara lihat, ini kan Paulus mau bertobat ini. Yang dia Tuhan Roh Kudus utus siapa? Tadi bernama siapa? Ananias. Ananias ini tahu Paulus ini penjahat besar gitu. Paulus dia tahu, dan waktu Tuhan bilang pergi layani, doakan, tumpang tangan si Saulus yang akhirnya berubah jadi Paulus. Ananias bilang, aduh Tuhan tolong, ini penjahat, saya pikir dia potong saya bagaimana. Saudara lihat bahwa ternyata bukan hanya Roh Kudus, tapi ada orang-orang yang rela diri untuk pergi melayani. Apa artinya? Yang keempat ya. Pertama, damai, sukacita, takut akan Tuhan, ya betul ya. Betul ya. Lalu 3, betul, masuk ke 3, jumlahnya makin bertambah besar. Ini bukan hanya pekerjaan Roh Kudus, ada orang-orang yang giat melayani Tuhan. Siapa? Ananias. Hari ini saya percaya bukan hanya Ananias yang sedang mau dipakai oleh Tuhan, bukan hanya para pendeta yang mau dipakai Tuhan, tapi setiap hati yang merasa bersyukur yang akan melayani Tuhan. Kalau saya tidak berlebihan, saya pinjam anak nona bungsu punya khotbah. Dia bilang, kita melayani bukan karena untuk diberkati, tapi kita melayani karena kita sudah diberkati. Ananias sadar bahwa hidup itu adalah anugerah, sehingga akhirnya dia mau pergi walaupun beresiko ketemu orang jahat bernama Saulus, tapi dia giat pergi. Dan saya percaya bukan hanya Ananias, kebetulan Alkitab hanya mencatat Ananias, tapi saya percaya gereja mula-mula dibakar oleh api Roh Kudus untuk satu kata, kerja buat Tuhan. Ada amin, amin. Kalau saudara bisa kerja untuk makan, untuk perut, untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan daging kita, harusnya kita juga punya hati untuk kerja untuk Tuhan. Malam ini saya suka cita karena kita makin banyak hari ke-9, dan saya besok hari ke-10 kita akan dilayani oleh 2 hamba Tuhan. Pagi Pak Daniel dan sore hambanya dari Ambon akan melayani kita di malam pencurahan Roh Kudus hari terakhir, dan saya berharap kita mendapatkan pesan. Tapi pesan malam hari ini, orang yang merasa yakin bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalamnya, tandanya adalah dia giat di ladang Tuhan, dia giat dengan pekerjaan Tuhan. Saya senang kalau Anda kuliah, baik. Saya senang kalau Anda kerja, baik. Saya senang kalau Anda diberkati, baik. Saya senang kalau Anda punya gaji besar, baik. Tapi di samping itu Anda harus sadar, hidup ini bukan hanya sekedar makan, minum, pakai. Hidup ini harus melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari orang-orang muda, pakai hidupmu bukan hanya meraih cita-cita, buruk karir kita, tapi di samping kita sadar bahwa karir, berkat, jabatan, pangkat, kedudukan telah dianugerahkan kepada kita, maka sudah selayaknya kita bilang, Tuhan, kita sudah bisa bikin apa-apa kecuali kita kasih betul diri untuk melayani Tuhan.
Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi untuk Tuhan. Saya mau tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya Roh Kudus menggerakkan kita untuk bekerja makin giat, makin giat, makin giat, makin giat bagi Tuhan. Dari mana bertambah besar itu? Sederhana, dari giatnya gereja mula-mula. Ada amin. Dan yang terakhir, saya suka itu kata bilang begini, jumlahnya makin bertambah besar, yang saya sebut sebagai giatnya orang-orang bekerja di ladang Tuhan. Tapi ditutup dengan oleh pertolongan Roh Kudus dan penghiburan Roh Kudus. Apa artinya? Orang yang dipenuhi Roh Kudus selalu tidak mengandalkan diri, tapi dia mengandalkan Roh Kudus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang yang dilawat Roh Kudus, semakin dia sadar dia membutuhkan Roh Allah yang penuh kuasa itu untuk menolong dia bisa melakukan sesuatu bagi dia dan bagi Tuhan. Orang tidak akan menggunakan kemampuan diri, tapi makin dia bersandar, makin berserah diri pada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya mengandalkan Tuhan. Selalu saya bilang, siapapun nanti berdiri sini, kita mulai, saya tahu kita punya masa lalu, kita belum mengerti, tapi hari-hari ini kalau kita sudah mengerti, jangan lagi pakai kekuatan kita. Main keyboard sebelum naik, bilang sama Tuhan, pegang saya pun tangan Tuhan, jamah saya pun tangan, supaya waktu saya main keyboard, saya tekan gitar, saya pukul drum, tangan yang sama, tapi kuasanya berbeda. Saya bilang sama Tuhan, suara saya sama. Sebab kalau kakak Novi pulang dari sini ketemu kakak Mai, suara berbeda, pasti kakak Mai bilang, Novi jangan sampai lu bukan. Tuhan tidak ubah kita punya suara, tapi Tuhan akan ubah kuasa di dalam suara kita. Ada amin. Gereja ini kita berdoa, saya berharap saudara juga berdoa supaya khotbah-khotbah saya juga tidak lahir begitu saja keluar dari mulut gembala sidang yang bernama Jerry Adu. Tapi kiranya ketika saudara berdoa, Roh Kudus memenuhi saya, ketika saya keluarkan itu tidak lagi kata-kata biasa, tapi kata-kata yang penuh kuasa. Itu yang bisa mengerjakan sesuatu bagi kita. Ada amin. Soundman, saudara tidak sekadar, oh biasa ini dia naik sampai di sini, oh ini turun sampai di sini. Bukan sekadar itu. Tapi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, sentuh tools. Orang menggunakan mic, orang dijamah Tuhan. Wow, saya percaya gereja ini terlalu kecil nantinya. Saya yakin kalau kita melayani dalam kekudusan, takut Tuhan, giat dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan gereja ini berjalan sendiri. Tuhan akan menyertai kita. Ada amin. Jadi sekali lagi mereka bertambah besar oleh Alkitab dikatakan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi kita melayani bukan karena kita hebat, kita melayani bukan karena kita luar biasa, kita melayani bukan karena kita punya kemampuan semata, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Ada amin. Jadi kalau saudara misalnya sibuk lalu tidak bisa datang doa di Jumat, saya berharap saudara ada di rumah untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Besok beta mau singgah, ini hari beta sudah kasih tahu Bapak Gembala, beta tidak bisa datang doa. Tapi saudara pilih di rumah, di kamarmu, duduk di bawah kaki Tuhan. Amin. Sebab pelayanan itu bicara tentang pelayanan roh. Ya kan? Satu waktu Paulus pernah bilang, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa di udara, yaitu melawan roh-roh di udara. Jadi saudara, tidak heran kita bergumul untuk orang-orang yang kita anggap kok sulit ya dia diubahkan Tuhan, kok dia hidup dalam kejahatan. Iya, persoalannya kita berhadapan dengan roh. Kalau kita berhadapan dengan jasmani, daging, kita tahu di mana kita pukul, ya kan? Saudara, petinju itu katanya pukul orang paling gampang jatuh di rahang. Jadi sekuat apapun dipukul di rahang, jatuh dia. Kalau kelihatan kita tahu di mana kita pukul. Masalahnya roh kegelapan itu kita tidak tahu dia di mana. Dan peperangan kita itu hanya bisa dikerjakan oleh roh. Roh itu yaitu roh Allah. Roh Allah yang bisa kerja menghancurkan setiap kegelapan. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi biar kita semakin hari mengandalkan Tuhan. Makanya selalu saya punya program. Saya juga sendiri sudah lupa ya. Dulu saya ingat saya juga harus sadar juga, harus kembali pada
tahun-tahun sebelum COVID, kita sempat kalau datang itu orang-orang berlutut berdoa. Jadi itu sebabnya maaf, saya bukan melarang. Ya kalau saudara lihat sekali-sekali saya ada omong dengan pembicara, karena dia tanya, bukan kami bercerita. Misalnya dia bilang, Pak Gembala, sebentar saya khotbah beberapa menit. Jangan sampai saudara bilang, Pak Gembala dia tahu betulnya mau omong waktu sebelum ibadah. Tapi dia ada mau omong, dia berbicara. Karena dia tanya, sebentar berkhotbah berapa lama? Habis ini beten do berkata atau apa? Beda, kalau saudara datang lebih baik saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Saya ingin melihat kuasa Tuhan kerja. Saya ingin Tuhan lawat. Ya, saya minta maaf. Saya ambil kesaksian dari kitab Ungkakanona ini. Kita tidak tahu dia dari mana, kita tidak tahu. Tapi selama 10 hari dia setia. Kami tanya, sebenarnya dari mana? Dia sudah lama rindu datang ke sini. Wah, kata itu saya tarik kesimpulan. Siapa yang kerja? Ada? Bukan. Ada yang diundang dia? Tidak ada. Tapi menurut dia, dia sudah lama rindu datang sini. Tapi siapa yang bawa dia? Memang kadang-kadang Tuhan bisa pakai kita. Tapi sedang menunjukkan, kalau Anda tidak mau, Tuhan bisa kerja langsung. Tapi kalau Anda dipakai, bukankah sebuah kehormatan? Saudara tahu, waktu Presiden Jokowi mau turun di ND, itu harus ada dia punya pas pampres. Dan Anda tahu, waktu mereka turun, orang bilang, wih ini pas pampresnya presiden, dia pun makan puji minta ampun. Padahal bukan dia yang disambut, presidennya. Tapi kata ada pas pampresnya, ada presnya di belakang, presidennya, pasukan khusus, dia bangganya minta ampun. Tuhan bisa pakai batu injili orang. Ayam saja dia bisa pakai, betul tidak? Ayam dia bisa pakai tidak? Pakai. Yudas bertobat gara-gara ayam. Waktu dia pergi dari ke Yerusalem menyusuri Yeriko, dia pakai apa saudara? Dia naik apa? Kata Alkitab, tidak ada yang tahu. Dia naik keledai. Dia naik apa? Keledai. Kalau orang-orang tidak mau, dia pakai keledai. Dia naik dan orang bilang, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Kenapa dia tidak pakai keledai hari ini? Kenapa dia tidak pakai ayam? Karena dia tahu masih ada orang-orang Nazaret yang bilang, Tuhan pakailah hidupku. Jadi kalau di Nazaret ini sudah tidak ada yang mau dipakai Tuhan, dia bisa pakai batu. Orang terantum dia bilang, aduh Tuhan, Tuhan toki beta, padahal hantam di lutut. Tuhan bisa pakai benda mati, motor. Saudara pernah bawa motor, tiba-tiba saudara jatuh, Tuhan, beta ada salah apa? Anda tidak mau dipakai, motor Tuhan pakai. Kalau Anda tidak mau, selang infus bisa dia pakai. Sudah berapa banyak orang selang infus dan bilang, Tuhan, beta sadar, beta salah. Waktu dia lihat selang infus itu seolah bicara, hei bertobat. Jadi kalau saudara tidak mau, aduh jangan pikir dia rugi, jangan pikir gereja rugi, Anda salah. Tapi kalau kita dipakai, tadi saya bilang, itu penghormatan dari surga. Saya ingat seorang hamba Tuhan bilang, Jer, proyek kerajaan surga ini terlalu besar. Dia butuh pekerja-pekerja. Makanya dia pernah bilang apa? Ladang sudah menguning, tapi pekerja sedikit. Artinya apa? Artinya dia mau cari pekerja yang punya hati yang mengandalkan Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, apapun yang kukerjakan bagi Tuhan, dimulai dengan sukacita, lalu takut akan Tuhan, giat di dalam Tuhan, dan andalkan Roh Allah yang hidup. Maka saya percaya hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Saya mau saudara dilawat Tuhan, dan seperti biasa